Badarmaji, pengertian danyang itu bagaimana? Mohon dijabarkan. Sebetulnya kata danyang yang dinotabennya demikian itu telah dibelokkan dengan orang-orang tertentu agar anak cucunya orang Jawa itu kena bully dengan bahasa-bahasa sukanya mbah mutu nyembah berhala, animisme nih. Sehingga kata danyang itu notabene itu rahayu. Mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube sekalian, kali ini kami akan medar tentang danyang. Karena ada seorang netizen yang tanya tentang danyang. Badarmaji, pengertian danyang itu bagaimana? Mohon dijabarkan. Dan apa harus bakar kemenyan, kegunaannya untuk apa bagi orang Jawa? Baiklah, nanti aku berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan nanti berkenan di hati panjenengan sami. Tapi sebelumnya kepada panjenengan semua, aku mohon like dan subscribe, bunyikan lonceng ting-tongnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Danyang, pada umumnya anak-anak sekarang tuh danyang tuh bangsa lelembut sing manggon nek nggone wit gedhe, sing manggon nek poncotaning desa tempatnya angker. Itu sebetulnya kata danyang yang dinotabennya demikian tuh telah dibelokkan dengan orang-orang tertentu agar anak cucunya orang Jawa itu kena bully dengan bahasa-bahasa sukanya mbah mutu nyembah berhala, animisme nih. Sehingga kata danyang itu notabene itu bangsa lelembut, entitas lain. Padahal kalau menarik dari sebuah bahasa danyang dari kamus kecik atau kamus bahasa Jawa, danyang itu sebetulnya penduduk atau warga. Satu contoh demikian, ada si A dan si B belum kenal, tidak tahu, tapi ketemu di salah satu kedai. Ini contoh. Lantas dia saling tanya, saling kenal, dia akan bertanya, nuwun sewu paduka sederek pedanyangan saking pundi. Itu kalau di bahasa Indonesia kan, permisi, saudara itu penduduk dari mana? Jadi pedanyangan itu dari kata penduduk. Dan danyang itu dari kata warga. Jadi kalau ada orang desa itu dulu itu sing bau rekso desa, katakanlah Purwodadi. Nah, ya saya dan kita ini yang bau rekso desa itu. Danyangi Purwodadi, ya kita ini. Kalau di kuburan danyangi apa? Ya danyangi ya makhluk-makhluk yang di kuburan, iya. Kalau danyangnya di pohon besar atau di sumber-sumber itu iya. Tapi kalau danyang yang dimaksud di desa sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu penduduk desa Purwodadi. Itu kalau dulunya bapak atau ibu atau bapak biung, danyangnya Purwodadi. Jadi danyang itu sebetulnya kata penduduk, bukan entitas lain atau bangsa lelembut. Nah,
atau sing bau reksa, sing sok ganggu gawe, itu tidak. Bukan demikian. Karena apa? Orang Jawa itu tidak pernah memusuhi siapapun, termasuk bangsa halus atau makhluk di alam maya atau makhluk di Ariloka. Ariloka ini juga alam maya, arti Ariloka alam kajiman atau di dimensi lain, tidak. Kenapa orang Jawa tidak musuhi siapapun, termasuk makhluk-makhluk sejenis itu? Karena orang Jawa tersebut kalau memberi salam itu pasti mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Jadi termasuk bekasaan mungkin atau gondoruwo atau tetean, biasanya demikian salam itu diberi salam, dirahayu, tidak pernah dimusuhi, dibenci. Jadi orang Jawa itu doanya untuk musuh jin itu tidak ada. Tidak pernah untuk mengusir jin, bangsa halus itu tidak ada. Makanya ada yang punya pendapat orang Jawa itu hidupnya berdampingan dengan kawulane Gusti Allah. Penak uripe, tidak pernah memusuhi. Jadi yang dikatakan danyang itu bukan berarti bangsa halus atau gondoruwo, jin, dan sak piturute. Tapi bukan berarti setan. Kalau setan itu sebetulnya itu nafsu. Setan itu bahasa dari Ibrani, bahasa Arab. Setan itu notabene itu nafsu, kropo. Nah, lantas kalau kadang budaya kaki danyang nyai danyang sing bau reksa desa Purwodadi. Ini saya ambil desa Purwodadi. Purwo wiwitan dadi wis ngandakne dadi wiwitane dadi. Ini tambahan dikit. Lantas ada setelah dupan atau bakar kemenyan itu juga nggak ngundang jin dan sebagainya, enggak. Aroma kemenyan itu akan mengantarkan ke pikiran kita atau kelenjar pineal kita itu agar bisa mencapai dengan keheningan. Pikiran-pikiran itu kalau ada bau harum sejenis kembang, sejenis kemenyan, itu orang semedi, orang meditasi, orang yoga itu cepat hening. Karena apa? Kelenjar pineal itu tersentuh untuk mengantarkan pikiran jadi hening. Nah, danyang satu contoh orang dulu pada saat mau duwe gawe mantu, satu misal. Biasanya dia mengurangi makan, mengurangi tidur, atau bisa juga puasa, dikurangi makan, tidur, atau dan sebagainya, tirakat lah, melayan, wungon, ada gitu. Agar apa? Dia kalau nanti punya gawe mantu atau punya kajatan apa saja, dia itu diberi lancar. Dari mana? Dari kekuatannya dia sendiri. Memohon kepada Tuhan Sang Hyang Widi, gitulah. Dan pada saat tengah malam, orang Jawa itu kalau mau menyentuh orang-orang sekampung, orang-orang sedesa, itu rapalnya, ucapannya ditalah. Biasanya pintu tertutup. Di balik pintu dia hening. Setelah mencapai titik hening, ya dia juga tetap membalikkan lidah ke langit-langit. Karena apa? Sarafnya itu segera menyentuh pada kelenjar pineal agar hening. Setelah merasa hening, dia apa itu nipuk tanah di atau lantai lah gitu 3 kali, biasanya gitu. Tek, dia batinnya mengucap, berbunyi, kaki danyang nyai danyang sing bau reso
desa Purwodadi, tak sambat panguasamu, ewang-ewang ana aku besok ing dina iki, dina Rebo Wage. Aku duwe kajat gawe. Dohno saka segabing memala, Reridu lan Sengkala. Kenapa demikian? Dia kok nyentuh tanah. Ini agar tanah ini bergerak menghantarkan kepada orang-orang satu kampung itu dalam keadaan tidur di bawah alam sadar, dia tersentuh. Akhirnya dia akan teringat secara tidak di bawah alam sadarnya itu teringat. Seperti halnya kayak mimpi. Tapi tidak mimpi. Ada sebuah kontak batin melewati gelombang magnet tersebut. Itu yang dilakukan orang Jawa. Jadi budaya itu bukan pada apa gendruwo, jin, tetean sing gawa reksa, terus apa ya komo urung. Jadi komo itu manusia, urung itu gagal. Manusia gagal, anak yang lahirnya prematur mati itu termasuk dikatakan komo urung. Kalau bahasanya orang Jawa, las atau tragan. Jadi sekali lagi tentang danyang itu bukan hal yang negatif. Cuma penggeseran sastra dan budaya ini dan juga ada unsur pembeloan. Dulu belum ada kata penduduk, belum kata penduduk yang di KTP itu yang ada adalah pedanyangan. Pedanyangan itu penduduk, danyang sing manggon, sing bau reksa. Bau itu awak, jadi ini bau ya, atau kekuatan. Reksa itu jogo. Jadi sing bau reksa desa itu sapa? Yang penduduk sak desa kuwi. Bukan sesuatu barang-barang lembut. Dia entitasnya lahir, dia punya lain. Orang Jawa tidak mau gawe. Kowe lek urip urip ya, kuwi dene Gusti Allah. Ora mung digawe manusa, ayo urip bebarengan. Itu wong Jawa lho. Kewan lan sak piturute. Terus barang yang lembut sing ora cacat rupat yang tidak nampak mata, makhluk yang tidak nampak mata. Ini didadekne dadi kekancaning urip. Duduk musuhi urip, orang musuhi. Tidak pernah orang Jawa memusuhi hal-hal tersebut, tidak pernah. Orang Jawa tidak pernah menciptakan doa untuk mengusir, itu tidak pernah. Mergo wong Jawa itu terus terang edan seduluran, edan katentreman. Lan wong Jawa kuwi sejatining nggone wong kang dunung rasa welas kang gedhe. Ini kata danyang itu sebetulnya bagi orang-orang dulu adalah penduduk. Kulo, panjenengan, saya, anda semua itu dulu itu ya danyang. Dan kalau mau berdoa, punya kajat, punya gawe, dia nggak pernah dia nyambat langsung ke Tuhan, enggak, dilewatkan kepada kaulane. Mergo kaulane kuwi wis dadi wujuding pangeran. Ananging wujudan duduk saja pangeran. Ini ada tembung Jawa. Pangeranku wujud. Uga bisa maujud ananging wewujudan duduk sejatining pangeran. Gusti Allah itu ada. Juga bisa mengadakan ya keberadaannya ada. Tapi keadaan sesuatu yang ada itu bukan Tuhan. Barang sing itu duduk Gusti Allah. Ning sejatine Gusti Allah ki enek. Ning sing enek-enek niki duduk Gusti Allah. Itu loh. Jadi kembali kepada tentang danyang tadi. Orang dulu kalau punya gawe itu danyang itu disambat. Ada susah. Tagih utang misalnya ya. Tanya banyak. Pok, tanah
Orang makan, orang tidur, puasa. Tahu, biasanya tangan kiri. Entah kenapa ke tangan kiri, ada kekuatan tersendiri tangan kiri. Kaki danyang, nyai danyang, itu dalam artinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kaki danyang, nyai danyang. Sing mbau reca desa Purwodadi tak sambat panguasamu. Ewang-ewang ono aku kegebilutan. Tuduh nindi dalangku olehku golek rezeki nyang rutang. Tapi dengan catatan yo nyambut gawe. Cuma doa demikian tidak bisa. Karena doa itu hanya sebagai spirit batin. Agar kita itu nanti untuk melangkah mencari rezeki itu ada sebuah semangat. Yo donga yo makarya, yo japa mantra yo makarya. Mung japa mantra tok ora makarya itu sebuah kebohongan. Doa tanpa kerja itu sebuah kebohongan. Bekerja tanpa doa itu sebuah kesombongan. Memang orang Jawa doanya tidak formal. Biasanya buka lawang pagi, orang buka lawang, aku buka jalannya rezeki. Tapi dengan jalan. Nah, ya. Tentang bakar kemenyan itu sebetulnya bukan untuk makani setan, tidak, makani genderuwo tidak, makani demit juga tidak. Agar rasa hening dia untuk melakukan sesuatu permintaan atau melakukan satu dialog dengan danyang atau penduduk desa itu melewati gelombang magnet pada tengah malam saat penduduk pada tidur. Jadi pikirannya disentuh agar dia nanti dengar-dengarnya akan terekam. Secara nggak langsung dia akan ada rasa ingin datang pada saat dia nanti punya gawe, ingin datang saat dia untuk nyumbang sih tentang sedulur sing duwe gawe supaya ben padha gak repot. Besok nek aku pas duwe gawe, yo gaweke bakal ana wong sing bakal genti nyumbang utawa nyumbang sih, walaupun itu tidak ada sebuah tulisan atau sebuah pamrih karena itu tidak formal. Jadi rasa ikhlas, rasa tulus itu memang total dilakukan orang Jawa. Tuh, yang dikatakan danyang, nun sewu, jangan sampai minder. Putur Jawa ini nyebut danyang, jangan sampai minder. Kalau ada yang boleh, kita belum. Ya, kurang lebihnya demikian. Kalau ada salahnya, maaf. Rahayu.